Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada tayangan ensiklopedia Islam kali ini kita masih mengupas tentang aliran-aliran dalam Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemikiran manusia tentang Tuhan hadir bersama dengan keberadaan manusia. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan dipersepsikan secara berbeda-beda oleh berbagai kelompok manusia, mulai dari pemikiran, pencarian, sampai dengan pembuktian tentang keberadaannya. Dari perbedaan persepsi kemudian memicu lahirnya paham-paham dan aliran-aliran keagamaan baru, tak terkecuali paham dan aliran dalam Islam. Berbeda persepsi dalam memahami isi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memicu perdebatan panjang. Hal inilah yang memicu munculnya ilmu kalam. Bagaimana tidak, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, berbagai macam persoalan akan langsung ditanyakan kepada beliau, dan ketika beliau memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan, maka akan dianggap selesai. Akan tetapi hal yang berbeda terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Pertanyaan atas segala persoalan tidak lagi mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persepsi-persepsi itu mulai muncul ke permukaan, dan gejala itu sebagai bentuk upaya penafsiran Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergulatan kalam dalam Islam tidak muncul begitu saja tanpa sebab yang melatar belakanginya. Sejarah mencatat, pertama muncul aliran-aliran dalam Islam bukan dari kepenasaran umat Islam tentang kebutuhan dalam memahami ilmu kalam, akan tetapi yang melatar belakangi munculnya aliran-aliran dalam Islam berawal dari masalah politik. Persoalan politik inilah yang kemudian meningkat menjadi persoalan ilmu kalam. Pada saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Madinah justru sibuk memperdebatkan masalah siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka adalah urusan yang kedua. Sebagaimana tayangan ensiklopedia Islam sebelumnya, bahwa Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, lalu digantikan oleh Utsman bin Affan, dan setelah itu tampuk khalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ketika masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, pergolakan politik mulai memanas, dan puncaknya ketika pasca perang Siffin, yakni ketika bertempurnya dua pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan berhenti setelah terjadinya peristiwa Tahkim. Pasca peristiwa Tahkim inilah awal mula pergumulan pemikiran muncul di kalangan umat Islam. Ditambah lagi semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga banyak tradisi dan budaya yang berbeda dan berpadu dengan ajaran Islam. Walhasil, perkembangan kalam tidak dapat dilepaskan dari dua sisi latar belakang sejarah, yakni yang pertama sisi historis kekuatan politik dan kepentingan kelompok, yang kedua aspek pergumulan tradisi Islam dengan diskursus budaya lain. Kedua aspek inilah dipandang yang mengawali lahirnya persoalan teologis. Historis kekuatan politik dan kepentingan kelompok sangat terasa pasca Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima putusan Tahkim yang tidak sepenuhnya didukung oleh kubu beliau. Terbukti di antara kaum muslimin yang ada di kubu Ali bin Abi Thalib, ada yang memisahkan diri dan tidak setuju dengan proses tahkim yang dilakukan oleh beliau, karena bagi mereka menganggap bahwa segala keputusan itu hanya datang dari Allah. Pandangan mereka bahwa la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah.
Dengan dasar inilah kemudian mereka memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan meninggalkannya, serta menganggap bahwa Ali ibni Abi Thalib telah kafir dan melakukan dosa besar, yang akhirnya mereka melakukan pemberontakan, dan kelompok inilah dikenal dengan kelompok Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, atau timbul, atau bisa juga diartikan dengan memberontak. Adapun secara terminologi ilmu kalam, bahwa Khawarij adalah suatu kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisannya karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim dalam perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Ada juga pengertian lain bahwa Khawarij adalah mereka yang menentang atau memberontak kepada imam yang sah yang disepakati oleh rakyat, baik itu di zaman sahabat maupun di masa kapan saja. Ada banyak nama yang diberikan kepada kelompok Khawarij. Salah satunya adalah Hurariyah, diambil dari kata Hurara, nama suatu desa yang terletak di dekat kota Kufah di Irak, yang merupakan tempat tinggal mereka setelah keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dari tempat inilah mereka menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Kaum Khawarij rata-rata berasal dari Arab Badawi yang sangat sederhana dalam cara hidup dan pemikirannya, akan tetapi mereka memiliki hati yang keras. Ketika mereka memeluk Islam, tidak membawa perubahan pada sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan, sehingga dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka secara literlek dan diamalkan apa adanya secara tekstual. Maka dari itu pemahaman mereka sangat sempit serta fanatik, sehingga mereka tidak bisa mentolerir terhadap penyimpangan terhadap ajaran Islam sebagaimana dalam paham mereka, walaupun penyimpangan dalam bentuk kecil. Kaum Khawarij telah tumbuh dan berkembang dengan cara yang keras dan ekstrim dalam memahami ajaran Islam. Kehidupan dan lingkungan yang tidak begitu kondusif menjadikan mereka memahami ajaran Islam apa adanya, tanpa ada usaha untuk memahami lebih lanjut tentang makna apa saja yang terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya, Khawarij lahir menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, kelompok pertama adalah Al-Muhakkimatul Ula atau Muhakkimah pertama. Kelompok Al-Muhakkimatul Ula merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harura dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin mereka adalah Abdullah bin Al-Qawa, Attab bin Al-A'war, Abdullah bin Wahab Al-Washibi, Urwa bin Jarir, Yazid bin Asim Al-Muharribi, dan Hurqus bin Zuhair Al-Bazali. Mereka disebut Al-Muhakkimah sesuai dengan prinsip dari golongan mereka, yakni la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Dengan prinsip tersebut mereka berpandangan tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari, semua yang menyetujui tahkim dianggap bersalah dan menjadi kafir. Hukum kafir yang mereka pahami diperluas bagi siapa saja yang berdosa besar, termasuk berzina dan membunuh tanpa sebab. Ketika di Nahrawan mereka berjumlah 12.000 orang. Mereka berhenti mengamalkan ibadah sholat dan puasa. Prinsip dalam imamah,
Menurut mereka, mengangkat imam atau kepala negara boleh siapa saja, tidak harus dari Ahlul Bait atau Bani Quraisy, asal mumpuni, adil dan amanah. Dan apabila imam tersebut menyeleweng, maka wajib hukumnya bagi rakyat untuk memberontak dan membunuhnya. Imam pertama mereka adalah Abdullah bin Wahab al-Rasibi. Kelompok Khawarij yang kedua adalah Al-Azariqah. Al-Azariqah ini dinisbahkan pada pendirinya, yakni Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Mereka menguasai kota Basrah. Dalam sejarah, kelompok ini berkekuatan sekitar 30.000 orang. Mereka tangguh dan sulit ditaklukkan. Dalam sejarah pernah sampai 19 tahun berperang, sampai pimpinan mereka yakni Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq meninggal dan digantikan oleh Qotari bin Fuja al-Mazini dengan gelar Al-Mukminin. Kelompok ini berpandangan bahwa Ali bin Abi Thalib kafir, dan ketika dibunuh oleh Ibnu Muljam pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, tindakan Ibnu Muljam ini dibenarkan oleh mereka dan mereka memujinya. Selain itu juga mereka menganggap bahwa Utsman bin Affan, Thalhah, Zubair, Aisyah, Abdullah bin Abbas dan kaum muslimin yang memihak pada mereka adalah kafir dan akan kekal di neraka. Mereka pun berpandangan bahwa halal dibunuhnya perempuan dan anak-anak orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan alasan musyrik. Mereka menghapus hukuman rajam bagi penzina, menghapus hukuman li'an yang keduanya tidak tercantum dalam Al-Quran. Mereka menganggap bahwa yang berbuat dosa, baik dosa besar atau kecil, semuanya kafir dan akan kekal di neraka. Dengan demikian, kelompok ini dikenal paling ekstrim dan radikal daripada kelompok Khawarij yang lain. Hal ini ditandai dengan dipergunakannya term musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar, sedangkan kelompok lain hanya menggunakan term kafir. Term musyrik dalam Islam merupakan dosa yang paling besar, melebihi dosa kafir. Dan menurut mereka, hanya merekalah sebenarnya orang Islam, sedangkan yang di luar paham mereka adalah kaum musyrik. Lalu kelompok yang ketiga adalah An-Najdatul Adzariyah. An-Najdah diambil dari nama pemimpinnya, yakni Najdah bin Amir al-Hanafi dari Yamamah. Pada awalnya mereka ingin bergabung dengan Al-Azariqah, namun adanya perbedaan paham tentang halal dibunuhnya perempuan dan anak-anak orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan alasan musyrik. Hal inilah membuat mereka memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok Al-Azariqah. Kelompok ini disebut juga Al-Aziriyah, sebab pandangan mereka bahwa ketidaktahuan sebagai alasan dimaafkannya suatu kesalahan. Dan mereka juga berpandangan bahwa manusia pada dasarnya tidak memerlukan imam sama sekali. Yang diperlukan adalah wujudnya keadilan yang merata, terkecuali hal mendesak keharusan diangkatnya seorang imam. Kelompok ini terpecah kepada dua kelompok, yakni kelompok Atwiyah dan kelompok Pudaikiyah. Keduanya menyerang Najdat dan berhasil membunuhnya. Pudaikiyah dapat ditumpas oleh pasukan Abdul Malik bin Marwan yang dipimpin oleh Umar bin Ubaidillah At-Tamimi, dan Abu Pudaik tewas. Sisanya kelompok Atwiyah, dan di antara mereka ada yang bernama Abdul Karim bin Ajrad yang kemudian hari membentuk kelompok baru Khawarij, yakni kelompok Ajaridah. Lalu yang keempat yaitu kelompok Khawarij Al-Ajaridah.
Al-Ajaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Menurut mereka, hijrah bukan merupakan kewajiban, tetapi kebajikan. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Nafi ibni Al-Azraq dan Najdah, sehingga bila pengikutnya tinggal di luar kekuasaan mereka, tidak dianggap kafir. Mereka berpendapat bahwa anak-anak kaum muslimin harus dijauhi, sehingga mereka mencapai akil baligh dan wajib hukumnya untuk diajak masuk Islam. Mereka berpandangan bahwa anak orang-orang musyrik akan kekal bersama orang tua mereka di dalam neraka. Mereka juga menolak surat Yusuf, sebab menurut mereka surat Yusuf hanyalah sebuah kisah. Malahan di dalamnya bercerita tentang kisah cinta, dan ini tidak bisa dikategorikan bagian dari ayat Al-Quran. Dalam perkembangannya, kelompok ini terpecah menjadi kelompok kecil, seperti Saltiyah yang dipimpin oleh Utsman bin Abu Salt, Maimuniyah dipimpin oleh Maimun bin Khalid, Hamziyah yang dipimpin oleh Hamzah bin Adrak, Khalafiyah yang dipimpin oleh Khalaf al-Khariji, Atrafiyah, Syuaibiyah yang dipimpin oleh Syuaib bin Muhammad, dan Hamziyah yang dipimpin oleh Hazm bin Ali. Kelompok yang kelima adalah kelompok As-Sufriyah Ziyadiyah. Kelompok Khawarij ini adalah pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, penjina, dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya maka disebut kafir. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya tidak boleh dikafirkan kecuali atas keputusan hakim. Kelompok yang keenam adalah Al-Ibadiyah. Aliran ini dipimpin oleh Abdullah bin Ibad. Mereka merupakan penganut paham Khawarij yang paling moderat dan luas, serta paling dekat dengan paham Sunni, sehingga aliran ini masih bertahan sampai sekarang. Beberapa pendapat mereka yang menonjol adalah orang Islam yang berbeda paham dengan mereka bukan orang musyrik, tetapi juga bukan orang mukmin. Mereka menamakannya dengan orang kafir, akan tetapi bukan kafir dalam hal keyakinan, karena orang tersebut tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga berpendapat haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran Ibadiyah. Harta rampasan dari kaum muslimin yang menjadi lawan mereka haram diambil, kecuali kuda, senjata, dan perlengkapan perang lainnya. Sedangkan emas dan perak harus dikembalikan. Orang yang berbeda pendapat dengan Ibadiyah dapat menjadi saksi dalam suatu perkara, boleh dinikahi, dan boleh mendapatkan warisan. Kelompok ini terpecah menjadi beberapa kelompok, di antaranya kelompok Habsiyah yang dipimpin oleh Habs bin Abdul Mikdam, Harisiyah yang dipimpin oleh Al-Haris Al-Ibadi, dan Yazidiyah yang dipimpin oleh Yazid bin Unaisah. Lalu kelompok yang ketujuh adalah kelompok Khawarij Baihasiyah. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Bihas Al-Haisam bin Jabir. Kelompok ini berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan dan pengakuan, dan pandangan mereka bahwa tidak ada larangan selain larangan yang tercatat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, kelompok Khawarij adalah kelompok Sa'alibah. Kelompok ini dipimpin oleh Sa'alibah bin Amir. Mereka berpendapat bahwa anak-anak bukan sahabat ataupun musuh, sehingga dia dewasa dan menyatakan diri masuk Islam. Jika tidak masuk Islam, maka hukumnya kafir. Kelompok ini terpecah menjadi beberapa kelompok, di antaranya Akhsaniyah yang dipimpin oleh Akhnas bin Qais, Ma'badiyah yang dipimpin oleh Ma'bad bin Abdurrahman, Rusyaidiyah yang dipimpin oleh Rusyaid al-Tusi, Saibaniyah yang dipimpin oleh Syaiban bin Salamah, Mukramiyah yang dipimpin oleh Mukram bin Abdullah al-Ikli, Ma'lumiyah dan Majuhuliyah, serta Bi'diyah yang dipimpin oleh Yahya bin Asdam.
Sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan akan keluarnya kelompok Khawarij di tengah-tengah umatnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tamruqu mariqatun inda furqatin minal muslimina yaqtuluha awla ta'ifataini bil haqqi." Akan memisahkan diri satu kelompok ketika kaum muslimin berpecah belah. Kelompok itu akan diperangi oleh salah satu golongan dari dua golongan yang lebih dekat dengan kebenaran. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang Al-Haruriyah, beliau menjawab, "Aku tidak tahu apa Al-Haruriyah, namun aku mendengar Nabi SAW bersabda, yakhruju fi hadhil ummah wa lam yaqul minha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah." Akan keluar di dalam umat ini, beliau tidak mengatakan di antaranya suatu kaum yang menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Hadis ini memberikan isyarat bahwa kita harus bersikap waspada terhadap kaum Khawarij, sebab dengan sabdanya ini merupakan dalil kesesatan kelompok mereka dan melencengnya ajaran mereka dari ajaran Islam. Juga bahaya mereka yang sangat besar terhadap umat Islam, yang menyebabkan fitnah dan kekacauan yang ditimbulkan oleh ulah-ulah mereka. Wallahu a'lam.